Dari konten juga saya bisa mendapatkan kayak hal-hal yang belum pernah didapat sebelumnya ya, kayak endorse. Nah, kita bisa bangun interaksi dengan orang lain. Kalau saya live biasa paling banyak itu 1.500.000. Satu kali live sampai selesai kan? Dari pertama live sampai selesai. 1 bulan kerja di tambang dapat iPhone, ya kan? Iya. 3 bulan kerja di tambang cicil motor, ya kan? Terus 6 bulan kerja di tambang umrohin orang tua, ya kan? 1 tahun kerja di tambang nyicil rumah, gitu kan? Jadi kayak wah, apa kita pindah nih kerja di tambang? Mbak Ika pernah lihat ini nggak sih konten pekerja tambang helm kuning? Ini ada saya Ari konten TikToknya. Sering, ini saya udah follow. Oh ini udah follow. Udah follow. Dari tadi aku nge-scroll. Menarik ya, jadi kita tahu konten dari Morowali. Aku baru lihat sih sebenarnya. Nah, emang kalau kita lihat konten-konten TikTok untuk pekerja tambang memang dari Morowali sama dari Maluku itu termasuk yang lumayan banyak, dan mereka memang aktif banget Mas untuk bikin konten-konten tentang kehidupan mereka di tambang. Oh, Iya. nah ini si Kak Ari ini dia suka bikin konten sama Kak Farid. Jadi isinya mereka berantem doang sih. Tapi kadang ada dia di tambang, kadang di sekitaran tambang situ sih kayaknya. Halo, selamat datang di podcast Mata Demokrasi. Saya Arik sebagai host hari ini bersama co-host saya Mbak Ika. Halo. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana pekerja tambang nikel di Morowali itu menggunakan media sosial dalam keseharian mereka gitu, dan mereka ini udah influencer juga loh gitu ya. Dan siapa sih yang tahu Morowali itu di mana, tapi nanti kita ngobrol banyak dengan mereka. Nah, hari ini kita kedatangan 2 content creator nih dari area tambang, dan mereka yang juga sering berseliweran di TikTok. Sudah ada Mas Ari dan Mas Farid. Ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Gimana perjalanan ke sini? Ya, aman ya, walaupun memakan waktu ya. Capek Capek ya, pasti capek. karena jauh kan. Kemarin sampainya atau 2 Iya. hari? Ya, kemarin. Kemarin. Ya, kemarin. Oke, udah sempat jalan-jalan ya di Udah Jakarta sempat. kemarin. Sempat. Blok M ya? Iya, Blok M. Ini udah skena banget kayaknya ya. Dikit lah. Oke, jadi Mas Ari dan Mas Farid ini mereka sahabatan, dua-duanya dari Morowali, sering konten bareng, kadang konten sendiri-sendiri juga ya. Iya. Dan mereka hadir hari ini di BSD jauh-jauh dari Morowali setelah hampir seharian ya di perjalanan kemarin. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, sebenarnya cerita-cerita aja sih sebenarnya pengalaman mereka dalam membuat konten di TikTok dari keseharian di Morowali. Ini datanginnya susah banget deh, Mas Ari. Karena pekerja di tambang itu kan memang liburnya satu hari ya? Satu hari ya, seminggu ya? Satu hari. Dan itu ada shift-shiftnya ya? Ada Nah, shift-shiftnya. jadi kemarin saya memang ngontak beberapa orang gitu ya, ngundang ke Jakarta untuk podcast, sharing di sini, tapi memang liburnya itu susah banget karena susah. ke Jakarta itu minimal butuh 3 hari gitu ya, dan kita udah coba juga, ada juga TikToker, perempuan juga banyak sebenarnya, cuma karena susah ngatur libur, apalagi mau Idul Adha ya, Idul Adha, jadilah kita datang Mas Farid dan Mas Ari gitu ya. Nah, mungkin aku penasaran sih gimana Mbak Ika pertama kali ketemu Mas Ari dan Mas Farid. Kan mereka jauh nih di Morowali, terus ya memang di sana tadi ada beberapa creator juga ya tadi Mbak Ika sampaikan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nggak gimana pertama kali ketemu sama Mas Ari dan Mas Farid dan akhirnya sampai di sini di BSD. Ya, jadi saya memang lagi riset sebenarnya tentang kehidupan pekerja tambang di nikel, khususnya di Sulawesi. Nah, terus karena saya cari-cari, kok ternyata banyak banget di TikTok gitu ya, dan memang ada tagar-tagar kayak
boleh disebutin nggak nih ya, misalnya kayak IMIP helm kuning gitu Ya. ya, helm kuning, dan helm ternyata saya juga baru tahu terakhir kalau helm itu ada stratanya ya. Ya. Jadi Ya. helm kuning, helm putih, helm merah gitu helm ya. biru. Itu helm biru ada stratanya tuh, ada strata. Mas Ari nggak tahu ya strata Apa tuh gimana? Mas? Boleh diceritain Ini mungkin kan tingkatan jabatan. Kalau helm kuning apa? gitu. Helm kuning itu kru. Kru. Kalau helm abis kuning apa? Biru. Biru. Kalau helm biru apa supervisor ya? Pengawas. Pengawas. Foreman. Foreman. Foreman, ya. Farid udah helm biru ya? Belum. Belum. Terus abis helm biru? Helm merah. Helm merah. Abis helm merah? Helm putih. Helm putih. Nah, jadi pas udah lihat kok banyak nih tagar-tagar itu. Terus pas saya lihat tagar-tagarnya, kok kayak ini ya, bener-bener mereka tuh banyak followersnya, banyak yang nonton gitu. Terus perempuan juga banyak gitu. Jadi tadinya saya pikir kan tambang, wah kok kayak laki-laki aja gitu. Ternyata yang bikin konten banyak perempuan. Terus dari situ saya nonton. Biasalah ya, kalau kita sering nonton di TikTok itu kan akhirnya kita terterpa sama postingan-postingan yang banyak, yang engagementnya tinggi. Algoritmanya. Nah, iya masuk tuh. Nonton satu, muncul 1.000. semua ya kan. Terus akhirnya saya lihat, ketemulah sama Mas Ari, Mas Farid, dan ada beberapa banyak sih sebenarnya. Terus akhirnya kita kontak ke sana, pengen ngobrol-ngobrol. Kontak juga awalnya curiga ya. Ini Iya. kok ada ibu-ibu mau ketemu. sempat mikirnya gitu sempat. Sempat mikir. Akhirnya ketemu, ngobrol-ngobrol, terus saya pikir kayaknya bagus nih kalau kita ngobrol di podcast, karena memang apa yang terlihat di TikTok itu jauh banget ketika saya datang ke sana. Terus kayak ada nggak ya yang mau datang ngobrolin tentang bagaimana mereka menggunakan media dan segala macam. Jadi ya disitulah awal interaksi bertemu. ya. Nah mungkin abis ini kita coba ngobrol-ngobrol lebih banyak terkait pengalaman kontennya kali ya. Dan mungkin buat teman-teman yang belum pernah lihat kontennya, mungkin nanti Mas Ari, Mas Farid bisa ceritain juga biasanya kontennya tentang apa sih, terus paling yang orang-orang tuh paling tinggi viewersnya biasanya terkait apa, dan gimana caranya sehari-hari. Tadi kan kerja di tambang, tadi sempat ngobrol di awal juga. Senin sampai Minggu ya kadang. Nah itu membagi waktu antara konten sama kerja itu gimana? Mungkin boleh diceritain Mas Ari sama Mas Farid, kontennya tentang apa dulu deh? Oh boleh, saya dulu ya? Iya boleh silakan. Kalau saya kontennya lebih ke marah-marah Kak. Marah-marah. Jadi saya lebih keluh kesah. Keluh kesah yang saya rasakan, tapi orang lain juga rasakan. Jadi saya sampaikan dengan ekspresi, dengan logat saya pribadi. Jadi Logat apa nih? Logat Palu? logat Palu. Coba diperagain. Kayak gitu. Marah-marahnya gimana? Kayak gimana? Marah-marahnya. Marah-marahnya lebih ke kayak konsepnya itu seperti ada orang yang mungkin dia kurang perhatikan bau badan ya. Kalau pergi kerja ya. Itu. Jadi saya bikin konsep seperti itu, marah-marah sih. Coba kamu yang pekerja ini jangan pakai Rexona, tapi dengan logatku Kak, dengan logatku ya begitu. Jadi orang, kenapa ini marah-marah ini. Jadi di satu sisi saya menyampaikan apa yang saya rasa, tapi orang lain juga rasakan. Di satu sisi juga logatnya yang bikin FYP, yang bikin lucu. Atau gitu. emosinya itu kali ya? Ekspresimu gak sih? Ekspresi sumpah. Itu. Dan mungkin banyak yang bisa relate juga mungkin ya, pekerja bisa di tambang atau kantoran dengan menghadapi rekan kerja yang bau gitu. Oke. Keluh kesah lah. Keluh kesah itu konten saya. Oke, kalau Mas Farid gimana? Kalau saya belajar konten itu sama dia. Saya belajar konten bersama toh. Kan biasa sering live. Terus kami kan biasa kalau orang bilang itu baku bantah, berdebat begitu. Baku bantah dikit. Baku bantah. Orang di sana bilang kan baku bantah. Baku bantah. Nah, terus live baku bantah. Banyak yang bilang bikin konten, bikin akun dong berdua. Seru nih baku bantahnya. Jadi kami berdua sering baku bantah, jadi bikin akun lah. Saya jadi suaminya, dia jadi istrinya. Dia pakai daster, saya jadi suaminya. Begitu. Terus kayak ibu-ibu rumah tangga lah dengan suaminya lah, berkelahi begitu sama Ari.
sambil bikin konten-konten yang lucu. Iya, iya. Susah nggak sih bangun audiens atau followers di TikTok? Nih saya kayaknya akun saya juga yang follow saudara-saudara saya. Nggak nambah-nambah. Berapa puluh Mbak Ika? Kayaknya nggak sampai 100. Tapi kalau dari teman-teman sendiri bangun basis followers atau penonton itu di TikTok susah nggak sih? Apalagi ini kan udah sampai 47.000 ya kemarin itu, terus tutup, terus sekarang mulai lagi udah langsung 10.000 aja gitu kan? Saya nggak nyampe 1.000. Susah nggak bangun followers? Kalau untuk konten kreator yang baru mau mulai, belum pernah buat konten itu susah. Nggak ada dasar begitu. Nggak ada dasar. Susah. Karena kita mau cari konsepnya apa ini. Konsepnya apa kita. Karena kalau untuk mau jadi konten kreator, dia sebelum jadi konten kreator yang pertama niat. Nah, niat, konsep, sama konsisten. Dengan harus punya ciri khas. Kalau kami dua kan punya ciri khas suami istri. Konten itu kan suami istri. Tapi Jadi yang orang pribadi juga punya kan? Iya, Saya masing-masing pribadi juga punya ya. Iya. Kalau Farid apa yang sendiri? yang bersama dia. Oh, kalau yang sendiri? Yang sendiri konten bucin. Konten bucin? Ya, bucin. Kayak gimana tuh konten bucin? Kayak LDR. yang LDR gitu, kata-kata LDR. Jadi itu cepat sekali naik itu. Kalau di bagian sana tuh. jadi marah-marah bucin. Ya, marah-marah bucin. Itu cepat sekali naik itu. Yang penting ada komedinya begitu. Jadi kalau di TikTok itu, kalau kita buat konten yang pertama niat sih. Kadang biasa hari ini kita buat konten, besok lupa, nggak konsisten. Nggak rame ya kalau nggak tiap hari ngepost. Tapi ini jadinya serius dong ya, karena saya pikir tadinya kan sosial media apalagi kayak TikTok gitu. Kalau saya mungkin saya pakai platform yang lain, itu kan cuma lagi mood ya, misalnya lagi mood, abis ngapain ngelihat post gitu kan. Tapi kalau untuk bangun audiens ini berarti harus serius ya, nggak bisa kayak lagi pengen aja, udah lagi males nggak gitu ya. Berarti harus ini berarti serius ya. Bangun audiens itu harus memang kita mikir semuanya, kita pikir semuanya dari awal lagi. Dan serunya main TikTok itu bikin konten begitu, kita dapat endorse dari toko-toko kecil yang mau dipromosikan kan. Jadi kalian udah sampai dapat endorsement nih? Iya. Udah. Apa aja endorsementnya? Kayak warung-warung makan, toko elektronik, hotel. Iya. Ada. Itu setelah berapa followers? Endorse itu kayaknya dia tidak tergantung followers, tapi tergantung views. Iya. Biasa ada yang followersnya banyak, ratusan ribu, viewsnya cuman sampai 3.000, 4.000. Terus yang like juga cuman 200. Kalau kalian? Kita paling banyak berapa viewsnya? Untuk yang akun berdua ya, yang pakai suami istri ya. Iya. Nah, di situ followersnya 8.000 dulu, 8.000 lebih lah. Yang nonton viewsnya paling sedikit 50.000. Yang like paling sedikit 4.000. Jadi untuk kayak orang yang mau endorse kita, mereka nggak lihat followers, tapi lihat viewsnya. Jadi untuk apa banyak followers tapi viewsnya dikit? Karena yang mereka cari yang nonton ini, yang bagikan konten ini. Nah, Morowali itu kan kabupaten kan sebenarnya. Banyak yang endorse ya? Ya banyak, toko-toko kecil seperti elektronik, toko HP. Berarti udah punya red card. Red card punya dong berarti. Itu ada. Oke. Kalau tadi aku penasaran sih sebenarnya konten yang berdua tuh biasanya kayak gimana? Marah-marah, coba kalau bisa dicontohin ke audiens nih. Oh, seperti yang suami istri ya? Yang suami istri. Harus diperagain ya? Diperagain aja. Ini konsepnya kau tidak kasih uang bulanan sama saya, terus saya marah-marah gitu. Tapi kau suruh saya bikin Oh iya, saya tahu. Yang konten itu ya. Kau sementara meraju. Sebentar meraju. Mas Arik nih ngerjain orang. Kayaknya harus pakai kostum ya, daster ya. Kalau pakai kostum Pakai kostum malu ya. Lebih dapat sih ekspresinya ya. Gini. Kok marah terus sama Uang bulanan tanggal 1 ini gajian kau, mana? Iya, sabanter kita mau kirim sama Ngana. Ngana tahu usah marah-marah le. Uang bulanan mana? Iya, Kasih Marjo. uang bulanan. Orang nanti pergi belanja baju. Belanja baju itu minyak di dapur sudah habis, telur mie sudah habis, marah-marah terus. Beras sudah habis, mau makan iya, apa? sabanter kita
bawa ngana. TF sekarang, TF. Iya, sebentar kita TF, sebentar. TF sekarang. Oke, Jadi kayak gitu banyak yang Iya, nonton cuma ya. baku bantah, Bisa baku sampai bantah. berapa tuh yang nonton? Ratusan ribu. Waktu itu Ratusan pernah ribu. kita bikin marah-marah begitu, itu yang nonton 100 ribu ada. Pokoknya cuma baku bantah-bantah begitu saja. Tapi keresahan kayak suami istri begitu. Oh, jadi permasalahan Rumah tangga. yang benar atau mungkin kayak dia jadi gini ya, sebenarnya permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari Iya. yang bikin orang relate dengan Iya. konten-konten teman-teman Iya. gitu ya, sehingga orang akhirnya engage dengan video teman-teman gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi kita Saya harusnya bikin konten dosen marah-marah ya. dosen marah-marah. Dosen lagi gue di Bisa tuh, bisa. Tapi yang bikin lucunya kan komedi. Dia laki-laki tapi dia pakai daster begitu. Pakai daster sama jilbab. Iya, pakai daster. Oke, oh jadi ada unsur emotion, piece of daily life Iya, gitu life. ya. Terus sama ada humornya Iya, gitu. humornya. Jadi kombinasi itu harusnya ada ya. Pernah juga kami berdua bikin konten di TikTok, tapi itu sebenarnya bukan konten yang gagal begitu, tapi Iya. orang suka. Enggak. Oh. Kayak yang POV tentang konten yang kita Oh, behind the scene Ya. gitu-gitu. Iya. Oh. Yang gagal-gagal itu, tapi kita lihat-lihat, kayaknya Iya, lucu. Oh, Lucu. oke, Jadi oke. kami up ke TikTok, terus banyak yang nonton, banyak yang bagikan, banyak yang komen. Oke. Itu sampai 500 ribu. Nah, tapi gini, teman-teman ini kan sebenarnya belum berumah tangga gitu ya. Dapat Iya. inspirasinya dari mana? Taunya dari mana? Dari curhatan teman-teman atau lingkungan sekitar. Iya, lingkungan sekitar. Oh, kalau kamu Nanti- kan suka duka pekerja, emang melihat secara langsung Iya. gitu kan. Tapi kalau yang rumah tangga ini dicurhatin orang. Iya, curhat-curhat ini kan di dalam pekerja itu udah dari yang belum menikah sampai udah menikah ada. Apalagi pekerja-pekerja itu kan sebenarnya banyak yang LDR juga Iya, ya dengan iya, LDR. pasangannya ya. Kayak Mas Farid. Iya. Kayak Mas Farid. Iya, LDR. Farid. Jadi istrinya di mana atau di mana. Tapi yang banyak saya tonton juga kalau waktu pekerja tambang tuh masalah perselingkuhan emang banyak tuh kalau lagi masuk. Perselingkuhan tuh banyak tuh di konten-konten TikTok tuh. Iya. Gitu ya. Tapi ramean mana konten di tambang atau konten tadi rumah tangga baku hantam? Untuk viewsnya rumah tangga. Oh, Rumah tangga. Oke. Lebih banyak yang relate Iya, mungkin. karena itu lebih ke komedi. Komedi. Kalau konten di tambang biasanya terkait apa? Kalau saya kan konsepnya marah-marah. Saya konsepnya marah-marah, tapi Tetap ke marah-marah ya? pasangan saya sendiri. Itu. Oh, Kayak tapi di tambang? di dalam lokasi kerja, tapi bikin kontennya pas jam istirahat. Oh. Gitu. Karena kita tidak bisa main HP di saat jam kerja. Jadi bikin kontennya pas jam istirahat. Gitu. Kalau boleh tahu konten marah-marah yang terkait dengan pekerjaan apa sih yang views-nya tinggi atau yang dapat engagement tinggi? Itu. Heeh. Bau badan. Oh, bau badan. Iya, bau badan. Apalagi Seperti tuh? tidak mandi. Oh. Terus apa lagi tuh yang sepatumu, kos kakimu? Oh itu, yang mau pergi kerja tapi sepatu hilang di depan kos. Iya. Kayak keluh kesah yang Keluh kesah. orang lain rasakan juga. Nah, mungkin sedikit gambaran. Jadi di Morowali itu karena itu kabupaten, terus tahu-tahu pekerja itu banyak yang datang. Jadi mereka memang tinggalnya banyak di kos-kosan, Iya, gitu. kos-kosan. ya. Kos-kosan dan kos-kosannya tuh kayak kontrakan kalau di Jakarta gitu. Jadi rumah-rumah kontrakan gitu ya. Dan memang sangat ada area yang sangat padat-padat gitu Iya, ya. Nah itulah mungkin barangkali barang gampang kecurian atau hilang atau gimana gitu kali ya. Ya lebih ke harus hati-hati sih. Tapi berarti kehidupan di kontrakan atau di di tambang itu bisa jadi inspirasi Iya. buat konten gitu ya sehari-hari. Kayak daily vlog, pergi kerja, sebelum pergi kerja kamu ngapain ini. Sampai di tempat kerja kamu naik apa di tempat kerja. Terus setelah kerja kamu kemana, kayak olahraga begitu. Nah kenapa sih apa yang membuat Mas Farid sama Mas Ari tuh pengen mendokumentasikan kesehariannya? Karena kalau gabut kan nggak ada di kerja tuh.
Jadi kami isi waktu itu. Kan gue udah capek kerja, liburnya cuma seminggu gitu. Iya. Cuma 1 hari dalam seminggu. Iya. Tapi Sempatkan karena kalau gabut kan bisa masuk main-main TikTok, tiada kegiatan Hiburan lain. sih, hiburan. Selain Hiburan. Hiburan. Ini udah capek kerja, masa nggak ada hiburan? Itu. Iya. Jadi TikTok salah satu hiburan sih. Salah satu hiburan. Jadi selain bikin post live juga ya? Iya. Ya live. Itu tiap hari atau ada hari-hari? Tergantung mood. Tergantung mood. Kalau Iya. saya tergantung mood sih. Tergantung. tapi kalau live itu menentukan juga nggak nanti berapa jumlah followers kita? Iya. Iya. Jadi kalau kita live itu biasa orang follow kita. Semakin Mereka banyak follow. like, semakin FVP live. Dan semakin banyak orang berkomentar, semakin naik juga rating live-nya kita. Begitu. Jadi banyak yang kenal, banyak lewat di FVP-nya. Seperti saya live, lewat di FVP-nya Kak Ika, lewat di FVP-nya Kak Ari. Gitu. Jadi kalau kita bikin konten, terus konten ini FVP nih tentang marah-marah soal ini nih konsepnya ini. Nah, terus pasti orang penasaran, ini orangnya yang mana? Pas kita live, nah mereka masuk nih komen, oh ini orang yang marah-marah tentang ini. Nah, gitu. Jadi mereka follow lagi. Dan semakin banyak yang bagikan kita punya postingan dan postingan live, itu semakin FVP juga. FVP semakin banyak yang lihat. Jadi orang setiap kita live, biar mereka ndak ikuti kita, muncul postingannya. Seperti misalnya, saya live, 200 mata memandang. Otomatis nanti itu TikTok kasih pemberitahuan ke saya. Misalnya saya live, masuk pemberitahuannya ke Kak Ika begitu. Oh, Farid sedang live Iya, gitu Farid ya? sedang live. Oke. Biasanya pas live orang-orang komentarnya apa? Kan suka ada yang komentar atau yang nanya gitu di kolom komentar. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang lucu juga. Yang ada. menarik nih dia nih yang konten bucin nih. Konten bucin. Ya. Berarti ada fansnya ya? Fanbase-nya. Fanbase-nya ya? Ada Ke fanbase-nya ya? bandara saja, dari Morowali ke Bandara Sultan Hasanuddin. Saya nggak tahu itu orang tiba-tiba video langsung tag ke saya. Ini kakak Pai ya? Saya bilang, aduh, kamu kenal saya di mana? Tadi mau minta foto tapi malu. Itu di Bandara Makassar. Di sana juga di Morowali. Bandara Makassar? Iya. Bandara Makassar, sampai Iya. ke Makassar ya? Mereka tahu, dan itu orang Sorong loh. Orang Sorong, bukan orang Makassar, cuman Jadi orang Sorong lihat di Lagi. kamu di Bandara Iya, Makassar, terus kayak, oh itu kayaknya ekstrim gue. Yang gue bucin. Dia mau minta foto tapi malu. tapi malu. Kalau di Morowali juga banyak begitu, minta foto. Sering kalau keluar-keluar ke warkop kan, atau ke toko-toko kecil, jajan begitu, banyak yang bilang, ini kah yang Kak Farid dengan Kak Ari sering live itu yang bikin konten marah-marah suami istri. Bisa foto nggak? Kami juga bilang, waduh, emak terkenal begini kah main Jadi TikTok. kamu Kami juga enggak. rapi dong ya, Iya. harus rambut Iya. nggak bisa asal keluar. Kami juga Siap nggak tertangkap expect. kamera netizen. Ya. Fans. Fans ya, fans. Ya kami juga nggak nyangka itu mereka bisa kenal kami, bisa mau minta foto begitu. Padahal kami nggak ada niat mau terkenal begitu, cuman lantaran gabut untuk menghibur diri saja, untuk menghibur orang-orang tuh supaya ketawa-ketawa. Cuman tiba-tiba banyak yang fans begitu, fans lah. Itu dari konten bucinnya Iya, itu ya? Itu dia bucin. Terus gimana perasaannya sekarang udah terkenal? Mas Ari mau Sombong bikin kan? juga kan nanti. Kalau terkenal apa ya? Artis, bukan artis. Bukan artis. Lebih ke intinya orang bisa adalah separuh yang tahu. Iya, Separuh yang tahu. Jadi kalau kemana-mana ada yang tahu, jadi teman lah. Semakin banyak teman kan semakin bagus. Jadi kalau kita kemana-mana bilang, itu Kak Farid, kamu datang apa sini? Tiba-tiba akrab, teman. Jadi banyak kalau teman baru ya. teman baru. Jadi platform ini menawarkan tadi ada endorsement, ya Iya. kan? Menawarkan sebagai tempat kalau bosen Iya. untuk habis kerja gitu ya. Terus juga ternyata jadi banyak yang kenal, banyak yang ngefans. Iya. Kalau live banyak yang kirim gift nggak? Ya itu ada biasa orang. Bisa sampai berapa tuh? Bisa Kalau sampai saya dapat kemarin apa? itu- Kan ada macam-macam tuh, ada ikan paus ada lah, paus. ada apa? Kalau saya live biasa paling banyak itu 1.500.000.
Satu kali live sampai selesai kan, dari pertama live sampai selesai, mereka biasa kirim gift paus. 1.500.000 tuh Ya, belum biasa dipotong TikTok. biasa juga kayak donat begitu. Donat kan cuma sedikit dia punya koin kalau ditukar. Jadi banyak orang kirim donat tapi cuannya itu banyak. Bagaimana? Maksudnya satu orang kirim donat, misalnya Kak Ika kirim donat. Donat itu kan Nilainya berapa sih? nilainya berapa? Donat sedikit sih, Sedikit tapi orang Tapi banyak orangnya. keluar orang masuk banyak gitu yang ya. kirim. Oh, oke. Jadi kayak koin kecil Iya. tapi banyak. Iya, Kalau banyak. paus tuh kan lebih mahal ya, Iya. lebih gede ya. Oh. top up-nya mahal, terus dicairin juga nggak seberapa. Oh Iya. gitu. Iya. Jadi kalau 1,5 itu nanti kena potongan platform lagi. Iya. Iya. potongan dari Biasanya TikTok. berapa potongan platform? Itu potongannya berapa ya? 1.000, 2.000 itu. Jadi kalau 1,5 juta dapatnya setelah dipotong berapa bersihnya? Tahu Pokoknya Kayaknya mereka sudah potong memang sih. Oh, dari awal. 1,5 itu Iya. udah dipotong gitu. Itu satu kali live 1,5 juta. Iya, tapi lama sih. Tidak Biasanya berapa tergantung lama? dari yang memberikan live, yang memberikan gift. Tergantung penonton. Biasanya live juga biasa nggak ada yang kasih gift. Kalau rame-ramenya biasa banyak yang kasih gift. Kalau untuk mau cari gift itu paling banyak di TikTok kan ada namanya live PK. Jadi kita live berlawanan sama orang lain. Itu, Kita buat live challenge. PK. Saya pernah buat challenge dengan dia. Oh, jadi kalian sengaja buat aja, Iya. tapi duitnya tetap buat berdua. Nah. Iya kan, masuk ke masing-masing. Dia masuk sama Maksudnya gitu. akunnya, saya juga masuk sama akunku. Jadi di live itu saling debat. Ini. Baku bantah lagi. Baku Iya, bantah. baku lagi. bantah. Baku Kak bantah. Ari sudah tahu bahasa sana baku bantah. 1,5 sekali live kalau lagi banyak gitu ya. Iya, iya. Tapi sekitar segitulah ya. Iya. Apa di bawah itu juga kadang-kadang di bawah? Kadang ada di bawah juga. Jadi sebenarnya kalian main TikTok ini jadi akhirnya buat apa? Biar ada fansnya atau biar ada uangnya atau biar akhirnya berat kemana sekarang? Lebih Setelah ke ini sudah profesional ya. kalau sekarang kan posisinya kita sudah ada ya, kayak oke, TikTok kita lagi naik nih, lagi naik-naiknya nih. Kayak ini hal-hal yang tidak disangka, tapi kita bisa jalani. Ya sudah, jalani ini. Gitu. Pernah nggak uang dari TikTok lebih besar dari gaji sebagai pekerja? Enggak. Oh enggak, tetap lebih besar, lebih besar pekerja. gaji pekerja ya. Oh, oke. Gaji dari TikTok kan cuma buat jajan-jajan saja, jajan-jajan di luar kan. Jajan-jajan ya. Sekarang saya mau tanya juga ya, sebenarnya kan kalau melihat konten-konten di bank itu kan memang yang saya tangkap itu menunjukkan betapa bangganya orang-orang kerja di tambang, ya kan? Misalnya kayak 1 bulan kerja di tambang dapat iPhone, ya kan? 3 bulan kerja di tambang cicil motor, ya kan? Terus 6 bulan kerja di tambang umrohin orang tua, ya kan? 1 tahun kerja di tambang nyicil rumah gitu kan. Jadi kayak wah, apa kita pindah nih kerja di tambang. Nah, tapi itu benar kayak gitu atau pencitraan sih? Itu sebenarnya kayak Saya konsep jadi sih. penasaran. Oh, Konsep dari yang si pengupload. Jadi Tapi dia- sebenarnya kayak gitu nggak? Ya tergantung, karena setiap orang kan beda-beda. Beda-beda ini. Tapi kan tuh kalau 1 bulan kerja berarti level baru. Iya. Baru kerja dong ya. Karena kalau di tempat kerja itu dia minimal kan 3 bulan training dulu. Baru permanen. Baru permanen. 3 bulan Makanya 1 training. bulan beli iPhone tuh kayaknya enggak ya. Karena kalau training kan biasanya kalau di banyak perusahaan kan biasanya belum full gajinya ya. Iya, Biasanya belum. biasanya Iya. baru berapa. Nanti kalau gaji udah lulus kedua. training Iya. baru full kan 100%. Jadi itu kayak pencitraan aja ya. Dari Kalau si 1 bulan. pengupload, iya. Ya dari pengupload ya gitu. Saya mau tanya juga deh, kalau dari teman-teman tadi kan Mas Ari bilang nanya ada komunitas nggak, tapi ternyata cuma yang saling kenal. Iya, Nah iya, biasanya apa sih yang kalian share sesama konten kreator di Morowali, sesama pekerja tambang? Apa sih yang kalian bagikan atau komunitasnya berfungsi buat apa sih? Lebih ke kayak kita lihat si konten kreator teman kita ya ini. Kalau mungkin akunnya lagi turun, nah kita bantu.
akunmu lagi begini nih, ini kayaknya harus ubah konsepnya soal ini. Konsepnya harus begini lagi. Jadi kita saling bantu gitu. Kayak saya juga akun saya terblokir, mereka bantu. Mereka bantu speak up di TikTok. Follow dong ini Ari, akunnya terblokir gini. Ya saling Jadi saling support bantu, lah. saling support. Saling support. Jadi sesama konten Iya, kreator sesama ada konten. solidaritas juga ya di sana. Saya mau nanya, saya sebenarnya penasaran, tapi saya pernah ngeliat konten kalau nggak Farid, Sese kayaknya deh. Jadi lagi lari gitu ya. Iya. Dan pas saya lihat ini agak susah kayak pas lagi lari dengan gayanya gitu ya, Yang dengan gaya culture. teman-teman yang Iya. culture banget, jaksel gitu ya. Lari saya bilang, loh ini kok kayak nggak di Morowali ya? Iya. Kayak ngelihat anak-anak di Jaksel aja lagi lari ketemu, apalagi dengan stylenya gitu ya. Jadi saya jadi penasaran karena waktu saya ke Morowali itu memang saya melihat ada kondisi yang sangat berbeda dengan yang teman-teman lihatkan di video, misalnya kayak banyak jalan bolong-bolong, terus macet tuh sering banget kan kalau di macet, iya, mana-mana. sering. Nah, tapi ketika saya lihat tuh kan, wah ini estetik banget gitu ya. Nah, maksud saya gini, itu kan lokasi dengan kondisi yang sangat terbatas. Iya. Sedangkan di TikTok itu Anda harus estetik gitu Iya. kan, ada aspek estetiknya. Nah, gimana kreativitas teman-teman untuk mengakali kondisi yang nggak seperti di Blok M itu, Iya. gitu maksud saya. Lebih ke- Blok M kan tinggal berdiri, Iya. ngambil video jadi gitu kan. Nah, tapi kalau di Morowali itu Di situ kan konten larinya saya itu biasa kan di sana ada lapangan yang baru dibikin. Baru satu lapangan yang baru dibikin di sana. Jadi di situ rame. Jadi kami buat di sekitaran situ. Jadi kayak tempat di mana ada tempat estetik, di situ kita bikin konten. Ya. Kalau untuk ke jalan yang bolong-bolong itu karena di Morowali kan padat ya. Nah, kendaraan pasti lalu lalang pasti sering sekali. Hampir 1 kali 24 jam itu memang kendaraan nggak pernah sepi di jalan. Nah, gitu. Terus juga cuaca juga. Nah, iya. cuaca. Kalau untuk Cuaca kan sekarang- kayak Iya. hujan lokal terus kan? Hujan-hujan gitu. terus. Kalau untuk jalan yang bolong-bolong itu kalau sekarang udah diaspal semua. Sama di aspal semua. Tapi kalian ngakalin cari visual yang estetik itu kayak gimana? Lebih ke kayak view-nya ya. Iya. Kayak cari tempat-tempat yang belum pernah orang lihat. Karena di seperti- Morowali itu banyak tempat-tempat estetik tapi orang yang belum tahu. belum tahu. Jadi kami pergi ke situ buat Nah, konten. kita up konten di situ jadi orang tuh, oh kak itu di mana? Tempatnya bagus, itu tempatnya bagus. Ya di sini. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau tanya, coba dong ceritain keseharian yang biasa aja deh. Mulai dari kerja, konten itu kayak gimana biasanya membagi waktunya? Oh, bagi waktu ya. Kalau dari saya pribadi, Hari di bagian apa kalau boleh tahu kerjanya? kalau saya di bagian batubara. Bagian batubara. Batubara. Itu kerjanya 12 jam ya. 12 jam. Kerja jam 7 tapi sudah bangun tidur itu jam 4 subuh. Berarti sampai jam 7 malam lagi ya? Iya, sampai jam 7 malam. Jadi kalau selama di tempat kerja, nanti jam istirahat sempatkan bikin konten. Oh, jadi pagi-pagi enggak? Enggak. Kan kontennya juga kalau untuk saya konsepnya nggak ribet ya, kayak cuman kata-kata ekspresi marah-marah ya, gitu. Nah jadi saya sempatkan bikin konten pas jam istirahat. Jam istirahat bikin konten langsung edit karena editnya juga simple. Oh, sempet tuh ya? Sempet, simple. Satu konten berapa lama bikinnya? Kayaknya cepet kak, nggak sampai 15 menit deh. Oh iya? Iya. Oh, jadi tapi sama kerja udah dipikirin nanti Iya. konsepnya gini. Oh, Sebelum berangkat udah tahu. Nanti, ini. kalau saya untuk mau bikin konten itu konsepnya saya tulis. Nah, saya tulis konsepnya ini nih, besok ini nih konsepnya ini nih. Terus pas jam istirahat, langsung bikin konten, edit, up, langsung upload. Gitu. Terus sampai jam 7 malam, biasa kan orang ada capek kerja ya. Kayaknya kita tahan banting Farid ya, langsung atur posisi ini, nongkrong ayo ngopi. Gitu. Kalau bosan di kos kan setiap hari kan pergi kerja, baru pulang lagi di kos lagi. Bosan juga suntuk kan, jadi biasa ayo deh keluar nongki cari
tempat-tempat yang bagus. Jadi pas Kesannya kalau bagus di ya. tempat nongki kan bisa saling tukar pikiran. Kita bikin konten apa lagi nih ayo? Yang viral-viral begitu. Yang Oke. bisa bikin naik akun toh. Konten saya kalau mau terima ya ada rezeki ya, endorse ya. Saya lihat dulu endorse-nya apa. Kalau menurut saya masuk dengan konsep konten saya ambil. Karena untuk apa saya ambil endorse kalau nggak masuk di konsep saya? Takutnya tambah anjlok audiens saya gitu, viewer saya. Ari kalau nggak salah kemarin pas pilkada dapat endorsement ya? Pilkada dapat, Lumayan gak duitnya? lumayan. Luar biasa. Nggak bergabung manajemen apa? Enggak, kalau kita Manajemen talent atau apa Pokoknya gitu ya? sendirilah. Sendiri ya. Oke, kalau dari saya mungkin satu lagi sih, 5 tahun dari sekarang, Ya. teman-teman membayangkan, ini masing-masing pertanyaan untuk masing-masing. 5 tahun dari sekarang berarti 2031. Ya. Teman-teman membayangkan lagi ada di mana dan ngapain? Siapa dulu? Farid deh. Kalau saya mungkin sudah tidak ditambang karena saya punya target. Saya punya target setelah bekerja di sana saya buat usaha seperti itu. Berapa lama targetnya? Ya 6 tahun lah. 6 tahun ya. Usahanya kebayang nggak di bidang apa? Seperti elektronik, bagian-bagian elektronik lah. Tapi masih konten nggak? Jarang sudah ngonten karena saya ngonten harus dengan dia karena akun kan sudah terblokir itu yang akun Arif Farid. Jadi kami bikin konten sendiri-sendiri. Jadi saya juga bikin konten tidak menentu cuma foto-foto slide begitu. Nggak takut kehilangan fanbase? Enggak. Enggak. Orang juga sudah tahu di sana. Nggak khawatir kan udah Sombong, keras cowboy. Kalau keluar kan mereka tahu, oh, itu Kak Farid. Karena di situ kan cuma di situ-situ saja. Ya kecil Enggak, ya. ya, kecil. Oke. Tapi kan tadi sampai yang dari Di Sorong, Makassar. Iya. dari Makassar. Ya makanya itu FVP Yang itu di kita Jakarta. Kalau live banyak nggak sih yang nonton? Hah? Kalau di Kau Live banyak yang nonton? Banyak. Sampai berapa? Sampai 2K, 3K. itu pas lagi dia bucin. Ya, Pas lagi bucin itu Kalau ya. lagi bucin itu konten bucin-bucin begitu sama pasangan, itu naik sekali itu. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk di akal itu ditanyakan semua. Ada apa nih dengan audiens? Ya, jadi tergantung dari kita saja sih. Iya. Kalau mereka tanya hal-hal yang nggak bagus ya udah biarin aja. Tapi ada juga kata-kata menghujat, biasa menghujatnya netizen. Kalau ada, saya itu kalau live ada kata-kata hujatan netizen, saya langsung blokir. Saya nggak tahan hujatan begitu, nggak tahan hujatan. Oh, oke. Nah kalau Ari 5 tahun lagi di mana? Kayaknya masih. Masih ditambang Iya, ya? masih. Main TikTok lanjut terus. Oh. Itu lanjut. Kan sudah jadi kayak bagian jati diri ya. Kalau TikTok Kayak hobi lah. kayak hobi. Udah jadi hobi. Jadi nggak mungkin berhenti ya? Kayaknya enggak. Lebih lanjut terus. Maksudnya gimana sih sudah menjadi bagian dari jati diri? Kalau saya rasa ini yang bikin saya nyaman, Kak. Saya nyaman main TikTok. Saya nyaman bikin konten dan dari konten juga saya bisa mendapatkan kayak hal-hal yang belum pernah didapat sebelumnya ya, kayak endorse. Nah, kita bisa bangun interaksi dengan orang lain. Dengan orang banyak, Orang banyak. ketemu dengan orang banyak. Apalagi kalau sesama konten kreator dia punya teman nih ini. Nah, siapa tahu temannya pernah lihat saya seliweran di TikTok nih. Ini iya ini coba dong kasih kenal. Nah, dari situ juga kita bisa kayak bangun bisnis. Gitu, bisnis. Jadi kamu merasa ini bagian dari jati diri dan membuka banyak kesempatan untuk kamu ya? Ya, contohnya datang di podcast. Iya, contohnya datang Contohnya sini datang. gitu ya. Tapi khawatir nggak ya? Maksudnya pekerja tambang itu kan banyak sekali isu-isu yang sensitif ya. Khawatir nggak nanti ada yang macam-macam ancaman ke Dikau? Khawatir ada, cuman tergantung dari kita pribadi, diri masing-masing. Karena kita juga nggak bisa kayak kita ini cerewetnya gini kan, takutnya ada apa-apa lagi ya itu. Jadi lebih ke apa ya? Baca komentar yang bisa kita
balance saja itu. Jadi kamu gimana guidelines ketika membuat konten yang aman tuh? Aku pikir konsepnya semua dari awal. Saya pikir konsepnya begini ya, tentang ini ya. Ya, udah, jadi itu yang saya bahas. Dan jangan yang nggak dilakukan apa? Yang kamu pasti kayak ini garisnya nggak boleh melanggar ini. Tuh. Lebih ke kayak panduan-panduan TikTok. Ya. Kayak TikTok kan nggak boleh kayak sensitif, nggak boleh tentang seksual itu tidak bisa TikTok. Kayak tentang merokok tidak bisa. Tapi kan juga kehidupan pekerja tuh sangat macam-macam kan, beragam. Iya. Apakah semua bisa kamu jadikan konten atau ada batasannya? Ada batasannya. Karena semua punya batasan Kak kalau di konten. Kalau batasannya apa kalau boleh tahu misalnya Ya, terkait lebih- kehidupan pekerja? Oh, untuk kehidupan pekerja ya. Lebih ke tidak apa ya, menyinggung satu orang. Nggak usah disinggung, main konten aja, aman aja. Jadi in general Ya, ketika general marah aja. pun anonim Iya. gitu ya. Iya. Karena orang juga sudah tahu, oh ini dia bercanda nih soal ini nih. Karena saya bawa konsepnya apa ya, kayak tentang orang-orang pacaran sih, itu aja. Marah-marah tentang orang pacaran, keluh kesah kepada pasangan. Jadi yang receh-receh. receh-receh. Ya, yang receh-receh. Tapi berarti sekarang nggak terlalu banyak ngomongin di tambangnya ya, justru lebih banyak kehidupan sehari-hari tadi, atau pacaran atau Iya. kehidupan domestik lah ya, yang di luar dari lingkup tambang. Tadi kan katanya yang receh-receh. Berarti kalau yang serius-serius nggak banyak yang nonton. Kayaknya yang receh-receh itu yang bisa bikin FYP. Pernah nggak tapi yang lebih serius? Tidak pernah sih. Nggak Ada sih, karena Nggak pernah. saya pikir konsepnya yang kecil-kecil aja. Oke. Kecil-kecil FYP, kecil-kecil FYP. Alright. Di saat kita kayak mikir bikin konsep, benar-benar kita harus bikin konsep ini. Pas udah jadi videonya di up, tidak FYP. Giliran yang receh-receh FYP. Tapi kemarin dari sejak nyampe ke Jakarta atau pas selama di BSD ini ada inspirasi atau kayak ada observasi tertentu nggak yang mungkin bisa mengubah atau menginspirasi konten-konten selanjutnya, atau soalnya kan konsep mungkin ya. situasi di sini sama di Morowali agak beda. Iya. Nah, mungkin ada, atau mungkin lihat konten-konten kreator yang dari sekitaran Jakarta itu ada ini nggak sih, ada oh kalau di sini mereka kontennya lebih suka terkait ini gitu misalnya. Karena di sini kita juga sudah sering lihat-lihat di TikTok ya Jakarta ya ini. Jadi kayaknya kita kalau bikin konten di sini bagaimana ya, kita ada pikir 2 kali dulu, lebih ke tanya-tanya dulu yang di lokasi tertentu. Kita bisa nggak kalau kita mau bikin konten cerita, kita tanya dulu ke tempat itu, bisa nggak bikin konten di sini? Kalau dilarang nggak, jangan. Lebih nggak, jangan sembarang bikin konten sih. Jadi tadi balik lagi algoritmanya harus menyesuaikan dengan kebiasaan apa konten-konten sebelumnya gitu ya, supaya nggak hilang viewersnya. Kalau saya bikin konten kan sering pakai helm ya, APD ya. Pas saya bikin konten nggak pakai APD nggak naik. Gitu. Naik, tapi viewersnya cuma 40.000. Kenapa tuh? Apa kamu APD-genik? Kayaknya keterlaluan APD sih, karena saya bikin kontennya pertama dengan APD ya. Gitu. Jadi bagian dari jati diri. Helmnya. Itu pas saya bikin cuma 40.000 yang nonton, yang like juga cuma 2.000. Kenapa tuh? Pas saya pakai APD 1 juta yang nonton. Kenapa? Ya tidak tahu, algoritma ya kayaknya. Algoritma TikTok. Kenapa ya? Kadang Coba juga kita kita bikin kulik lagi nanti. konten ya itu kadang Tapi itu FYP. juga ke teman-teman juga kayak gitu. Kalau nggak pakai APD, makanya kenapa pas lagi saya TikTok itu emang tagar-tagarnya gitu kan, misalnya helmnya, Iya, helm kuningnya. Terus misalnya standar-standar anak tambang nih, misalnya videonya di depan apa yang mobil yang gede itu, yang bannya gede. Oh iya. Segmen. Iya, harus kayak gitu, mobil gitu. tambang. Karena kalau dari hashtag ya, hashtag ini helm kuning ya, itu sudah banyak orang pakai untuk helm-helm kuning, bikin-bikin konten, hal-hal lucu di situ bisa juga. Sama kayak kalau di Jakarta saya lihat pas kita ke Blok M Farid ya, ada lewat di FYP saya kayak tren-tren foto lah, foto-foto slide gitu lah. Nah hashtag ini, hashtagnya ada ya kalau jadi setiap daerah itu punya hashtag. Punya hashtag tertentu. Kalau di Jakarta kan, kalau seperti di Blok M kan dia skena banget. Kalau Morowali kan nggak bisa. Ada juga skena tapi ciri khasnya dia
APD helm kuning, makanya orang tahu di sana. Skena Morowali jadi beda Iya. ya sama Iya. skena Jaksel. Oke, mungkin itu ya buat podcast hari ini. Terima kasih banyak Mbak Ika, Kak Ari, Kak Ya, Farid sudah berbagi cerita dan pengalaman terkait Kita foto kontennya. bareng sama Farid ya. Iya, nanti kita foto bareng. Ya, saya tidak. Terus kita Farid. Saya tidak. Tadi Mbak Ika juga udah membuka perspektif gimana suatu platform seperti TikTok bisa membuka kesempatan bagi teman-teman untuk tadi mengekspresikan jati diri, terus ketemu dengan komunitas juga di lingkungannya dan juga menjadi tempat bercerita ya, tadi menghibur juga dari keseharian sebagai pekerja tambang di Morowali. Nah, lewat media sosial kita jadi bisa melihat bagaimana cerita di balik helm kuning ini. Jadi ada teman-teman seperti Kak Farid, Kak Ari yang kehidupannya bisa jadi kita tahu bagaimana pertemanan mereka, pengalaman dan juga kerja keras di Morowali ya, khususnya yang selama ini mungkin teman-teman, mungkin khususnya aku ya yang di Jakarta juga jarang lihat atau jarang tahu bagaimana kehidupan mereka, dan TikTok atau sosial media dalam hal ini menjadi ruang untuk mereka bercerita dengan komunitasnya atau dengan komunitas yang lebih luas di Indonesia untuk tadi ya tahu bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe podcast Mata Demokrasi. Jangan lupa jika kalian ada konten atau materi yang ingin kita diskusikan dalam podcast ini, jangan lupa untuk isi di kolom komentar. Saya Arik sebagai host hari ini dan juga Mbak Ika sebagai co-host mengucapkan terima kasih sudah join podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. dadah.